Alhamdulillahi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus para ustadz, para hujjaj dan orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Ma'ruf Labid Surah Al-Baqarah ayat 226. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Lilladzina, untuk orang-orang, yu'luna, yang mengila, min nisaihim, dari istri-istri mereka, istri-istri alladzina, tarabbusu arba'ati ashhurin, bermula menunggu 4 bulan. Ai lilladzina yahlifuna, maksudnya untuk orang laki-laki yang bersumpah, para suami, Allah yujami'uhunna, agar dia tidak menjima, bahwasannya dia tidak akan menjima istri-istrinya mutlakon, secara mutlak, au muddatan, atau dalam satu masa, tazidu, yang lebih masa tersebut, ala arba'ati asyurin, atas 4 bulan. Intidharon arba'atu asyurin. Intidharon, masa penantiannya, arba'atu asyurin, ada 4 bulan. Fa in fa'u, maka apabila laki-laki atau para suami itu kembali, ay raja'u, maksudnya kembali, anil yamini, dari sumpahnya, bil hanathi, dengan cara menggugurkan sumpah atau mengingkari sumpahnya, bi anjama'u, gambarannya mereka kembali jima, qabla arba'ati asyurin, sebelum 4 bulan, fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah ghafurun, itu maha pengampun, liyaminihim, terhadap sumpah para suami, intabu, jika mereka bertaubat, bifi'lil kafarati, dengan melaksanakan kafarah atau tebusan sumpah. Rahimun, juga Allah maha pengasih, maha penyayang. Haitsu bayyana kafaratahum, sekiranya Allah menjelaskan kafaratahum, akan kifarah atau akan tebusan mereka dari sumpahnya. Lilladzina yu'luna, tadi saya artikan untuk orang-orang yang mengila. Ila itu, saudara, adalah model talak jahiliyah. Dalam pembahasan fikih itu ada pasal khusus, faslun fil ila. Ada juga zihar namanya. Ada ila, ada zihar. Kalau zihar itu sama, ini juga peninggalan jahiliyah. Saya kira di Jakarta mah nggak ada. Begitu juga ila, kayaknya sih nggak ada, kecuali kalau memang yang ada adatnya gede maksudnya. Karena kalau ila ini menyengsarakan istri. Ila ini bentuk sumpah jahiliyah. Ayat ini, ayat 226, dikaitkan dengan ayat sebelumnya 225, yaitu tentang sumpah. Minggu lalu kita bicara tentang sumpah, bahwasannya Allah menghukum kalian sesuai dengan niat sumpah kalian, dan juga ada kafarah sumpah kemarin. Nah, hubungannya dengan ila. Ila ini adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Pada masa sebelum Islam, masa jahiliyah, orang jahiliyah itu kalau mengila atau bersumpah tidak menggauli istrinya, ini bisa sampai setahun atau 2 tahun. Nah, itu merupakan kesengsaraan untuk istri, sesuatu yang membuat istri itu sakit dan juga sengsara. Jadi statusnya janda bukan, istri juga bukan. Kan beda, kalau talak mah ketahuan. Kalau talak ada masa iddahnya habis, ada yang ngelamar lagi, terima aja. Orang lebih ganteng, walaupun udah punya istri kayak Bang Pian, bisa terima aja. Itu kalau talak kan jelas. Kalau ini enggak, jadi di orang itu, istri itu dibikin ngambang atau dibikin gantung. Kata Pak Ero, yang gantung, digantung gitu aja. Ini sumpah masa zaman jahiliyah. Jadi mereka bersumpah, sumpahnya ya atas nama Allah. Ila ini ada yang sifatnya seperti talak, ada yang sifatnya soreh, ada yang goru soreh atau kinayah.
Yang sore itu seperti seorang suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan jima atau saya tidak akan menyetubuhimu. Itu sore tuh kata-katanya, selama setahun misalnya. Itu kata-kata sore. Atau kata-kata kinayah. Kinayah ini kiasan, demi Allah saya tidak akan berselimut dengan badanmu, misalnya begitu. Nah kalau yang kinayah sama dengan talak, itu harus ditanya niatnya apa, maksudnya apa bang, harus tanya gitu. Maksudnya apa bang? Enggak, maksudnya bercanda doang, saya mah nggak jatuh. Ilahnya sama seperti talak juga nggak jatuh. Jadi harus tanya maksud. Tapi kalau udah sore, udah jelas pakai kata-kata demi Allah saya tidak akan menyetubuhimu selama 1 tahun, nah itu jatuh ilah. Pada masa Islam turun ayat ini. Pada masa Islam maka ketentuan ilah dibatasi, nggak boleh sampai 1 tahun. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Untuk suami-suami yang bersumpah nggak akan jima, tidak akan menjima istrinya, maka dikasih waktu 4 bulan, nggak boleh lebih 4 bulan saudara. Karena itu 4 bulan udah masa yang sangat panjang untuk perempuan, yang sangat menyakitkan, dan juga penantian yang sangat sakit untuk perempuan diombang-ambing atau dibiarkan menggantung statusnya. Maka dalam Islam dibatasi, seorang laki-laki atau suami yang bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya, maka cuma boleh sampai 4 bulan, nggak boleh lebih. Nah kalau sudah lebih dari 4 bulan bagaimana? Kalau sudah lebih dari 4 bulan maka dia ditawarkan. Kalau dia lebih dari 4 bulan masih tidak menjima istrinya, maka ditawarkan antara dua. Ayo mau jima lagi, fa'in fa'u di sini kembali, maksudnya mau kembali jima lagi semacam merujuk dalam talak, atau mau jatuhin cerai. Ketahuan kalau jatuhin cerai. Kalau jatuhin cerai berarti udah jatuh talak 1. Nah ketentuannya talak 1 sebagaimana ketentuan dalam talak atau cerai. Jadi ada masa iddahnya. Nah setelah itu, nanti setelah lepas masa iddah, kalau memang mau kembali berarti nikah lagi. Tapi kalau sebelum masa iddah habis, ini suami rujuk, ya rujuk gitu aja udah. Ketentuannya seperti itu. Cuma boleh sampai 4 bulan dalam Islam. Ini tidak langsung dihapus dalam Islam. Dalam masa Rasulullah ini tidak langsung dihapus, peninggalan dari masa jahiliyah, tapi pelan-pelan ini dihilangkan. Karena ini termasuk sesuatu yang menyakitkan istri, ini sesuatu yang menyengsarakan pihak istri, maka dibatasi sampai 4 bulan, tidak boleh lebih. Kalau seandainya sebelum 4 bulan ternyata dia sumpah, saya tidak akan menggaulimu atau saya tidak akan menyetubuhimu, dia bersumpah, itu ternyata cuma 2 bulan, 2 bulan dia udah balik lagi, ternyata istrinya dijima, maka itu berarti dia udah kembali. Jadi ilahnya udah gugur. Bagaimana dengan sumpahnya? Karena dia melanggar sumpah. Tadi ilah itu kan demi Allah saya tidak akan menyetubuhimu, itu 4 bulan. 4 bulan tuh. Nah kalau dia 2 bulan udah menyetubuhi istrinya lagi, berarti dia melanggar sumpahnya, maka bayar kafaroh. Cuma ya nggak perlu kawin, nggak perlu nikah ulang lagi, nggak perlu. Asal dia udah menyatakan. Memang ada perbedaan pendapat. Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan kalau menurut madhab Abu Hanifah ini tidak perlu kata-kata untuk ilah ini. Asal 2 bulan, harusnya kan 4 bulan masa menunggunya atau masa ilahnya. Asal 2 bulan dia udah masuk, kemudian dalam kamar bininya udah dia apa-apain, ya udah berarti ilahnya udah gugur, berarti sumpahnya dilanggar, kafaroh. Jadi nggak perlu dengan kata-kata aku mau kembali lagi dan aku mengakui bahwa nggak perlu gitu juga. Tapi menurut sebagian ulama tetap perlu ucapan ini. Nah singkatnya dari 4 bulan ini, masa waktu 4 bulan, seorang suami yang ilah atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya, kalau belum masa 4 bulan dia ternyata masih menggauli istrinya lagi, maka ilahnya gugur, dia harus bayar kafaroh. Tapi kalau lebih dari 4 bulan ternyata dia tetap tidak mau menyetubuhi istrinya, maka ditawarkan kepada dia
Kalau dinaikkan ke pengadilan, maka ditawarkan, hakim pasti menawarkan mau balik jadi jima istrinya, kemudian ilahnya itu batal dan harus bayar kafaroh, atau mau talak. Kalau mau talak silakan talak. Jadi jatuhnya talak satu. Ini ketentuan ilah yang ada dalam Islam. Nggak boleh lebih dari masa ini, nggak boleh lebih dari masa 4 bulan. Sebelum Islam datang itu bisa sampai setahun, 2 tahun. Jadi ya istri itu ya nunggu, ya dia statusnya apa tadi Pak RW namanya, digantung begitu aja, ya digantung, nggak ada kepastian, dikasih nafkah juga enggak, dikasih nafkah lahir nafkah batin juga enggak, tapi diceraiin juga enggak, jadi nggak bisa menerima orang lain. Ini kasihan, masa jahiliyah seperti itu. Tapi di masa Islam ketika ayat ini turun maka dibatasi oleh Rasulullah, dibatasi oleh Al-Quran melalui lisan Rasulullah, hanya boleh 4 bulan. Nah hadirin sekalian, meskipun ini ada dalam Islam tapi hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Toh udah disediakan yang syar'i. Yang syar'i itu maksudnya talak kalau emang ribut-ribut atau kalau memang ada berantem antar pasangan, maka caranya ya talak, itu aja talak. Kalau enggak wahjuruhunna fil madoji, atau diemin aja, diemin di ininya, di tempat tidur. Artinya nggak usah digaulin, nggak usah pakai sumpah-sumpah gitu maksudnya. Meskipun ini ada dijelaskan, ini bukan berarti boleh, tapi ini tetap hukumnya haram karena 4 bulan itu ya, 4 bulan. Ini meneruskan atau mengakomodir peninggalan masa jahiliyah, dan kemudian disesuaikan demi kemaslahatan perempuan atau kemaslahatan istri. Nah kalau mereka para suami ini kembali, artinya kembali mereka menggauli istrinya, menyetubuhi istrinya, nah berarti mereka mengingkari sumpahnya, bil hanafi, mereka mengingkari sumpahnya, maka Allah Maha Pengampun. Artinya cara menebus dosa ketika dia menggunakan nama Allah bersumpah, maka dia harus bayar kafaroh. Kafaroh ini dengan puasa 3 hari, atau gantinya bisa dengan memberikan fakir miskin 10 orang fakir miskin makanan dan pakaian. Kalau saya nggak kuat puasa, Ustaz, saya kuatnya yang lain ada nggak? Yang lain boleh memberikan makan fakir miskin 10 orang fakir miskin, makanan dan pakaian. Itu kalau zaman dulu ada budak, memberikan budak. Sekarang udah nggak ada, maka pilihan itu 2. Kalau mereka para suami kemudian ingin kembali kepada istrinya, silahkan kembali kepada istrinya, boleh langsung ke dalam kamar aja, berarti melanggar sumpah, dan silahkan bayar kafaroh. Maka dengan itu fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Allah juga Rahimun, Allah juga Maha Penyayang. Artinya penyayang di sini Allah menjelaskan bagaimana cara kafaroh atau cara menebus dosa, menebus sumpahnya mereka ini, sumpahnya para suami. Nah hadirin sekalian, ini sama dengan tadi saya sampaikan di awal, sama dengan talak. Ada yang sifatnya soreh, ada yang sifatnya kinayah. Nah lain dengan zihar. Ada zihar ini dari kata-katanya aja punggung. Punggung ini sebenarnya sebuah kinayah. Ada suami bilang punggungmu seperti punggung ibuku, dia ngomong gitu sama istrinya, maka ini namanya zihar. Ini talak juga, ini macam talak jahiliyah. Makanya tadi saya bilang kayaknya di Jakarta mah nggak ada, kecuali yang adatnya gede. Kalau yang ada yang wah ilalu gua nggak bakal gua kawin setahun, nah itu nggak ada, karena udah diajarin di sini nggak boleh, maksimal itu 4 bulan. Nah kalau zihar ini menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Seketika itu juga saat niat, memang dalam hati sang suami ini memang niat untuk mentalak istrinya, enggak menyetubuhi istrinya lagi, maka jatuhlah talak yang namanya talak zihar. Ini macam-macam talak atau cerai yang pernah ada sebelum Islam. Dan ketentuan-ketentuan yang kemudian di Al-Quran diakomodir, artinya diatur ketentuan-ketentuan tentang talak itu. Nah hadirin sekalian, dalam ilah maupun
penggunaan sumpah atas nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, halif. Halif itu orang yang bersumpah. Contoh dalam ila ya berarti suaminya. Kemudian ada mahluf alaih. Mahluf alaih itu objek yang disumpahi, maksudnya jima. Demi Allah saya tidak akan jima. Kemudian ada mahluf bih. Mahluf bih itu perempuannya, istrinya. Demi Allah saya tidak akan jima denganmu, istrinya. Kemudian satu lagi itu tiga dia. Halif, kemudian mahluf alaih. Mahluf alaih ini objeknya. Demi Allah saya nggak bakal makan risol. Berarti risol itu mahluf alaihnya. Mahluf alaihnya. Kemudian ada mahluf bih. Mahluf ini istrinya. Demi Allah saya nggak akan makan risol bareng sama kamu. Itu mahluf bih. Nah satu lagi ada niat. Memang harus ada niat di sini. Niatnya apa? Niatnya di sini dengan ila ini harus ditanyakan niat menyebutkan sumpah itu apakah betul-betul itu niatnya niat untuk mentalak atau niat untuk menceraikan istrinya, untuk tidak menggauli istrinya atau bukan. Jadi harus ada niat. Oh satu lagi, kalau niat itu kalau yang kinayah. Satu lagi yaitu menggunakan nama Allah. Harus menggunakan nama Allah. Kalau tidak menggunakan nama Allah maka tidak disebut sebagai sumpah. Demi, misalnya sumpahnya bukan demi Allah tapi demi cangklong, saya tidak akan menggaulimu lagi. Nah maka bukan ilah. Kalau 2 bulan ternyata udah digauli lagi istrinya, maka nggak perlu kafarah. Orang bukan nama Allah yang dia gunakan bukan nama Allah. Beberapa syarat dalam ilah ini sama seperti dalam sumpah lainnya, harus menggunakan nama Allah. Ada halif, ada mahluf alaih, dan mahluf bih. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.